Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu dengan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, dan kami boleh belajar untuk merenungkan, belajar untuk melihat kemurahan Tuhan yang terlebih lagi. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu. Kami boleh beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami. Firman-Mu boleh menjadi petunjuk langkah hidup kami. Dan pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu untuk menerjemahkan isi hati Tuhan kepada kami dengan gamblang dan sederhana, sehingga kami semua dapat menerima dengan maksimal pesan-pesan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, pikiran kami, untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Hati Tuhan senang melihat Ibu Bapak masih sehat, setia di dalam Tuhan. Dan pagi yang indah, yang cuacanya cerah, ya. Ada beberapa memang kita lihat kanan kiri saudara kita yang tidak hadir, tetapi mari kita adalah Ibu Bapak adalah pribadi-pribadi yang menang. Ibadah itu merupakan suatu tindakan iman kita kepada Tuhan. Orang beriman maka berani untuk bertindak keluar dari rumah untuk beribadah, saudara. Dan Ibu Bapak semuanya yang pagi hari ibadah datang bersekutu bersama adalah pribadi-pribadi yang menang dalam Tuhan, ya. Nah, sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini akan disampaikan oleh hambanya, ya, yaitu Bapak. Beliau bukan punya jabatan pendeta seperti saya, pendeta tua, ya kan, atau pendeta muda, ya kan. Tetapi dia adalah orang yang benar-benar Tuhan pakai dengan kerendahan hatinya untuk dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik dimanapun beliau dipercaya, ya. Dan beliau aktif pelayanan. Dulu kami sama-sama adalah bakti sosial, ya Pak Yanuar, ya, ke daerah-daerah, dan beliau lah yang senantiasa suka yang khotbah di desa-desa itu, ya. Jadi udah biasa kami kenal lama, dan ini suatu kesempatan kita boleh disegarkan oleh beliau bersedia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, ya. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjang. Saya berikan kesempatan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Yanuar Wibowo. Kami persilakan. Silakan. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang setia beribadah di tempat ini, dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan seperti apa yang disampaikan pujian yang terakhir, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membaca dari kitab Yesaya.
Kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 sampai ke 23. Demikian firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 18 sampai ke 23. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Tuhan bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Tuhan mendengarkan teriakmu, Tuhan akan menjawab. Amin. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak dan yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuang seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita melihat bahwa bagaimana Allah itu sangat mengasihi kepada anak-anaknya yang selalu merindukannya dan mentaati akan firman-Nya. Pada pagi hari ini di sini kita lihat janji-janji Allah kepada mereka yang berseru-seru kepadanya. Di ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah selalu menanggapi semua seruan doa saudara. Dan Allah tidak pernah pilih kasih. Terkadang ada orang yang baru saja percaya Tuhan, doa langsung didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Loh Tuhan, aku dulu sudah sekian tahun mengiringi Engkau, sekian lamanya melayani Engkau, doaku kok gak didengar Tuhan. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak saudara. Jelas di ayat ke-18 perhatikan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi di sini jelas Tuhan menanti-nantikan saatnya. Jadi Tuhan mempunyai waktu tersendiri untuk menjawab setiap doa saudara dan saya. Amin. Saudara, ada seorang ibu, dia berdoa bagi suaminya yang belum bertobat. Tetapi kalau selama ini sikap dan perilaku ibu ini tidak menunjukkan kasih, tidak menunjukkan sayangnya kepada suaminya, sekalipun ibu ini berdoa disertai dengan berpuasa, katakan 5 bulan, saya percaya doa ibu ini tidak akan didengar Tuhan. Mengapa saudara? Yesaya pasal 1 ayat 15 dan 16. Coba kita buka sebentar. Yesaya pasal 1, kitab Yesaya pasal 1 ayat 15 dan 16. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Tuhan berkata demikian. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa,
aku tidak akan mendengarkan kamu, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhenti berbuat jahat. Mengapa doa-doa kita terkadang tidak didengar Tuhan, gak dijawab Tuhan? Sebab tangan kita penuh dengan darah, artinya dosa. Oleh karena itu saudara, kalau maaf, sampai saat ini mungkin doa saudara belum didengar Tuhan, ayo kita koreksi diri kita. Masih adakah kesalahan-kesalahan yang aku perbuat? Kalau kita menyadari bahwa kita telah berbuat dosa, ayo cepat-cepat bereskan dan bertobat, minta ampun Tuhan. Amin. Kalau kita sudah membereskan doa, membereskan dosa-dosa kita, tetapi doa kita masih belum didengar Tuhan, apa yang kita lakukan? Biarlah kita terus-menerus berdoa dan menantikan dengan sabar pertolongan Tuhan. Amin. Kita menantikan dengan sabar pertolongan Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Allah bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang telah dijanjikan kepadanya. Abraham menantikan dengan sabar. Berapa lama Abraham menantikan janji Allah, saudara? 24 tahun lamanya. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, usia Abraham 75 tahun. Dan setelah 24 tahun lamanya, baru janji itu diberikan secara mengandung. Dan pada waktu itu usia Abraham 99 tahun. Loh, kok sik suwe Pak Januar, 24 tahun wis tuwe aku nanti mau janji Tuhan itu. Yusuf, dia mengalami penderitaan. Berapa lama menantikan janji Tuhan? 13 tahun lamanya. Dari contoh-contoh di atas ini, supaya kita bisa belajar. Apabila doa-doa kita belum didengar Tuhan, ayo kita menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Amin. Kita menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar, saudara. Jadi satu hal yang menyebabkan dosa kita tidak didengar Tuhan adalah dosa. Ayo, apabila ada kesalahan kita minta ampun pada Tuhan. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara pada pagi hari ini, di balik semuanya itu, kalau saudara dan saya bisa tetap bertahan, saudara dan saya tetap bisa menantikan dengan sabar pertolongan Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang mempunyai suatu kemuliaan yang luar biasa yang bakal terjadi dalam hidup saudara, asal saudara dan saya tetap menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Amin. Ayo menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan dengan sabar. Saya lanjut ayat ke 18 tadi. Kembali lagi, tolong diberikan kitab Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30 tadi. Sekarang saya akan membaca ayat yang ke-19. Tolong diberikan, karena saya akan membahas ayat demi ayat dari
pemberitaan firman ini. Ayat 19 katakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Tuhan mendengarkan teriakmu, Ia akan menjawab. Sungguh hai bangsa di Sion, itu siapa? Saudara dan saya, umat tebusan Tuhan. Ayat ini merupakan ayat favorit saya, Yesaya 30 ayat 19. Dengan manis Tuhan mengatakan, jangan kamu terus menangis, nak, hapus air matamu. Sungguh aku sangat mengasihi engkau. Berseru-serulah pada saat engkau menghadapi kesesakan, nak. Aku akan mendengarkan teriakmu dan aku yang menjawab, bukan saya, bukan pendeta. Tuhan saudara yang menjawab setiap persoalan yang saudara bawa pada pagi hari ini di tempat ini. Amin. Itu loh Tuhan kita. Ayat ini menunjukkan kepedulian Allah, menunjukkan betapa besar kasih Allah. Jangan engkau terus menangis, nak. Tuhan tidak menghendaki kita terus menangis. Sungguh aku itu sangat mengasihi engkau. Berseru-serulah pada saat engkau menghadapi kesesakan hidupmu. Aku akan mendengarkan teriakmu dan Tuhan sendiri yang menjawab pagi hari ini. Amin. Luar biasa bukan Tuhan kita? Itu. Jadi bagian yang pertama berbicara apa? Kalau doa kita sampai saat ini belum didengar Tuhan, ayo kita menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Kita masuk bagian yang kedua. Saya lanjut ayat yang ke-20 sekarang. Tadi 19-20. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Coba saudara cermati ayat ini, apa yang terkandung dari ayat pasal 20 ini. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Pada bagian yang kedua, Tuhan kalau bekerja itu tidak sama dengan cara pemikiran manusia. Seringkali manusia berpikir kalau keadaan kita lagi sukses, lagi jaya, lagi mampu, lagi berada, Tuhan memberkati kita. Tidak, saudara. Jelas ayat ini dikatakan apa? Walaupun Tuhan memberikan kamu roti sedikit, gak banyak, air sedikit, namun pengajarmu tidak akan meninggalkan kamu. Artinya Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Walaupun saat ini mungkin kau mendapatkan roti serba sedikit, air serba sedikit, namun pengajarmu, Tuhanmu tidak akan meninggalkan saudara ketika kita setia menantikan janji Tuhan. Amin. Jadi pada bagian yang kedua ini berbicara apa? Berbicara Tuhan ingin mengajarkan kita untuk kita hidup berpadan apa adanya. Nerimo, bahasa Jawanya nerimo. Bersyukurlah, nikmati apa yang kita miliki saat ini. Amin. Saudara, banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya itu apa? Dalam hal keuangan. Karena hati ini tidak bisa berpadan dengan apa adanya. Dia tetangga, wih kok ganti TV sing gede ya, waduh. Keramiknya diganti marmer. Dia temannya, wih ganti sedan baru ya, waduh. Kapan ya aku bisa? Hati itu gelisah, sangat gelisah. Aku ingin mendapatkannya. Usaha, utang sana, utang sini, pinjam sana, pinjam sini untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi setelah mendapatkan apa yang diinginkan, puas dia. Setelah itu pusing, bingung, saudara, apa? Balik ke utang. Banyak orang Kristen dalam hal keuangan mengalami
problema, masalah. Karena apa? Hati tidak mau berpadan. Ayo kita mau berpadan dengan keadaan kita. Berpuaslah, bersyukurlah keadaan kita. Kalau kita bersyukur apa yang kita miliki, itu adalah suatu kebahagiaan. Jangan saudara melihat ke atas. Orang itu kok lebih kuat. Lihatlah berapa banyak orang di bawah kita yang lebih menderita. Saya ingat waktu saya remaja SMP, ya, saya itu ibadah di suatu gereja, saudara. Nah, waktu itu ada kesaksian. Ada seorang bapak tua maju ke depan, dia saksi. Saudara-saudara, saya menyebut namanya, mungkin kalau kenal enggak ya. Tapi waktu itu sudah almarhum ya. Saya waktu SMP. Saudara-saudara, sudah tahu saya itu abang becak, pengayuh becak, paman becak. Saya kalau ke gereja pasti naik becak. Satu-satunya penumpang yang setia istri saya. Istrinya duduk, memang istrinya dengan dia duduk. Nah, saudara, saya itu walaupun saya tukang becak, abang becak, tapi saya puas karena ada Yesus di hati saya. Plok. Wah, orang-orang sanggup. Ada Yesus di hati saya. Iya, saya itu tidak mengeluh apa yang ada. Saya bersyukur. Hidup berdua dengan istrinya, anaknya satu tunggal di luar pulau kerja di sana. Kalau saya capek pulang kerja menggayuh becak, saya tanya, "Ma, hari ini makan apa? Masak apa?" "Oh, tempe goreng." "Oh, puji Tuhan, doyananku wis dipenyet dengan sambal, aku suka." Wah, besoknya datang lagi, "Ma, masak apa?" "Botokan tempe." "Oh, botokan tempe enak itu, disambur sama ikan teri." Waduh, ini masuk meneng, puji Tuhan. Besoknya pulang kerja sampai saya, "Ma, masak apa?" "Sambal goreng tempe." Menunya sama tempe. Oh, puji Tuhan, itu kesukaan saya bisa imbul makan itu. Wah, saya bersuka, saudara, walaupun istri saya cuma menunya tempe aja, tapi diolah saya suka. Ada sukacita, saudara. Ya. Istri saya juga bahagia. Andai kata kalau saya datang, "Ma, masak apa?" "Masak botokan tempe." "Opo gak ono masakan lain, masakan tempe?" Di muka koyok tempe, kan bisa gitu ya. Dan istrinya sudah soro-soro masak, diomeli gitu ngamuk. "Nah, kamu kasih uang itu berapa? Cukup untuk beli tempe. Masa sop buntut? Ya buntutnya kucing dimakan." Gegeran. Tapi saya puji Tuhan, saya tidak. Saya mengucap syukur. Ini kita belajar apa adanya. Kalau saya berrezeki, ayo Ma, kita makan bersama-sama. Makannya gak pernah. Pitiau siram di mana? Di apeng. Ayo lah. Kita itu senang. Amin. Di sini kita belajar apa? Walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, nggak banyak, namun pengajarmu, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau. Nanti kalau pada pemberitaan firman yang terakhir, bagaimana Tuhan akan memberkati roti yang besar, nanti saya akan uraikan itu. Asalkan saudara menanti, terima apa adanya, pertolongan Tuhan akan terjadi pada anak-anaknya yang selalu mengasihinya. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang kedua berbicara apa? Tuhan mengajarkan kita untuk hidup berpadan apa adanya. Dan mau paham? Amin. Masuk bagian yang ketiga. Saya lanjut ayat ke-21. Dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganak atau mengiring. Perhatikan apa yang tersirat dari ayat ini. Dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganak atau mengiring. Siapa yang berbicara di belakang? Siapa yang berbicara? Allahmu sendiri yang berbicara kepada saudara. Saudara, di tengah-tengah segala sesuatu serba sedikit, di tengah-tengah segala sesuatu serba terhimpit, di tengah-tengah segala sesuatu serba terjepit, kalau kita mau datang menghampiri Tuhan, itulah saat dan waktu yang terbaik. Tuhan ingin
tengah-tengah pergumulanmu, kalau saudara mau datang menghampiri Tuhan, itulah saat dan waktu yang terbaik. Tuhan ingin berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati. Itu loh hati Tuhan. Hai ibu, hapuslah air matamu. Jangan tangisi lagi persoalan. Jangan saudara melihat betapa besar persoalan si tahap ini, betapa berat masalah yang aku alami. Tapi lihatlah pagi hari, betapa besar dan dahsyatnya kuasa Allah, kasih Allah kepada saudara dan saya. Jangan melihat seberapa besar persoalan itu. Allah kita lebih besar dari setiap persoalan yang kita bawa pagi hari ini. Amin. Di tengah-tengah kesesakanmu, di tengah-tengah penderitaanmu, ayo kita datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Panggil namanya, saya percaya pertolongan itu akan terjadi. Amin. Saudara, ada seorang ibu, dia lagi tidur dengan suaminya. Tengah malam, ibu ini turun dari tempat tidur tanpa diketahui suami. Ibu ini berlutut di ranjang, berdoa, walaupun tanpa kata-kata yang terdengar, namun doa itu disertai dengan derayan air mata. Ibu itu begitu hancur hatinya, dia menangis, walaupun tanpa kata-kata, tetapi air mata itu mewakili apa yang ada di dalam kalbunya. Menangis membasahi pipinya. Walaupun tanpa ada kata-kata, sepasang mata yang maha kudus di atas memandang ibu ini tembus sampai dasar hatinya. Itulah Tuhanmu yang tahu. Suaminya enak-enak tidur di atas nggak tahu, tetapi Tuhanmu yang tahu. Pada saat itu ibu ini tahu. Di tengah-tengah pergumulanku Tuhan, aku hanya datang menghampiri Engkau, dan Tuhan menjawab, menyentuh hati ibu ini, sehingga ibu ini akhirnya mendapatkan kedamaian. Ayo Bu, jangan terus terkungkung di dalam persoalan masalah. Bangkit, datang kepada Tuhan. Sekalipun kita mendapatkan roti serba sedikit, tidak apa-apa Tuhan, air tidak apa-apa Tuhan, asal Tuhan tidak meninggalkan diriku, itu cukup bagi aku Tuhan. Amin. Kalau kita berbicara tentang kepuasan, tidak ada orang yang merasa puas kecuali orang itu dia bisa menerima apa adanya. Itulah suatu kebahagiaan. Di dalam Tuhan ada suatu kebahagiaan. Belum tentu, maaf, orang yang turun naik mobil mewah, rumah yang bergedung tinggi seberapapun, deposito sebanyak apapun, belum pasti bisa merasa bahagia seperti saudara dan saya ketika kita mengundang Yesus dalam hati. Itulah yang terpenting. Amin. Jadi saudara, percayalah bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami ini adalah cara Allah untuk menguatkan imanmu dan imanku. Amin. Kesempitan manusia ini adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat mengubah setiap batu sandungan sehingga kita tergelundung menjadi batu lompatan untuk kita meniti pada jenjang yang lebih tinggi. Allahmu dan Allahmu sanggup mengubah setiap tetesan air mata kita menjadi mata air sukacita. Allahmu dan Allahku sanggup mengubah setiap ratapan kita menjadi tarian-tarian. Itulah Allah saudara dan saya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, jangan tinggalkan Tuhan saudara. Tetap bertahan, nantikan pertolongan Tuhan. Pasti pada saatnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Percaya. Jadi bagian yang ketiga apa? Bagian yang pertama, kita kalau doa kita belum didengar Tuhan,
kita menantikan dengan sabar. Bagian yang kedua apa? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup berpadan apa adanya. Bagian yang ketiga, seberat apapun masalahmu, serumit apapun persoalanmu, kalau kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, itulah saat yang terbaik. Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Percaya saudara? Ya, sing kuat di dalam Tuhan, sing greget, bukan greget sing greget dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Tuhan tetap Tuhan. Jangan tukarkan imanmu dengan hal-hal yang lain. Jangan gantikan pengharapan saudara kepada Tuhan dengan hal-hal yang bukan Tuhan yang kita sembah. Ayo, berapa banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi pergumulan yang berat, mereka rela menggantikan kasih Tuhan dengan hal-hal yang bukan Tuhan kita sembah. Ayo, tetap benar Tuhan, aku sih soro, benar Tuhan, aku sih menderita, tapi aku tetap pegang janjimu Tuhan. Janjimu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan tahu keadaanku dan Tuhan punya waktu tersendiri untuk menjawab setiap persoalan yang saudara bawa pada pagi hari. Amin. Kita masuk pada bagian yang keempat. Saya lanjut di ayat ke-23. Perhatikan. Kuncinya di sini. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat. Amin. Makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Oh, luar biasa. Dan pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ini pemulihan. Apa artinya ayat ini? Saya ulangi dengan perlahan. Lalu Tuhan memberikan kamu hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang besar. Jadi pada bagian yang keempat ini, di sini Allah merindukan suatu kerjasama yang baik antara Allah dengan manusia. Bagian Allah adalah mencurahkan hujan berkah. Bagian saudara dan saya adalah menabur benih. Tapi kalau banyak hujan, Allah menghendaki supaya hujan yang Allah berikan itu mengenai pada benih yang kita tabur. Amin. Allah menghendaki hujan berkat yang Allah berikan itu mengena pada benih yang baru kita tabur. Kalau tidak kena, percuma, tanahnya becek banyak air. Tapi Allah menghendaki hujan yang Allah berikan mengena pada benih yang baru kamu tabur. Apa sih benih itu? Apa sih benih itu? Di dalam konteks ini, benih itu adalah ketekunan. Ketekunan yang didasari oleh iman yang teguh dan pengharapan yang pasti. Mari kita buka Mazmur 126. Kitab Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 4 dan 5. Demikian kan firman Tuhan. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Apa yang tersirat dari ayat ini? Ayat 4. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb. Negeb dalam bahasa aslinya itu dry.
kering, gersang, tandus. Di sini pemazmur menggambarkan bahwa ketika keadaan kita dalam keadaan kering, keadaan tidak punya apa-apa, keadaan tidak di titik nadir, titik paling bawah, semua orang semuanya akan meninggalkan saudara dan saya. Semua orang akan memandang saudara dengan satu mata, dan mereka akan meninggalkan saudara. Mengapa meninggalkan saudara? Karena takut diutangi saudara. Tapi kalau keadaan saudara dan saya lagi sukses, lagi jaya, lagi melimpah, teman itu tidak usah dipanggil moro dewe. Aku loh lagi teman musik SMP mancing bersama-sama di Kali Berantas. Ci, aku loh temanmu mainan golek-golekan, anak-anakan sekolah siji. Ketika kita lagi melimpah, teman itu tidak usah dipanggil moro dewe. Di sini pemazmur menggambarkan kalau keadaan kita lagi kering seperti batang air kering di tanah Negev, kering, semuanya itu akan meninggalkan kita. Tetapi luar biasa, pemazmur ini mempunyai iman yang teguh dan pengharapan yang pasti. Di mana itu? Di ayat kelima. Perhatikan ayat kelima. Perhatikan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apa istimewa ayat ini dikaitkan dengan ayat 4? Perhatikan, ulangi, cermat ayat ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apa? Saudara, di sini pemazmur tahu kalau tanah itu gersang, kering, tandus, tanah yang meletek-meletek sudah. Tetapi pemazmur mempunyai iman yang teguh dan pengharapan yang pasti. Benar Tuhan tanah yang meletek-meletek, benar Tuhan tanah yang tandus. Tetapi luar biasa pemazmur ini. Walaupun tanahnya meletek-meletek, aku tetap menabur. Luar biasa. Kalau tidak punya iman yang teguh, tidak mungkin dia akan menabur. Mungkin ditertawai orang, lu tanah meletek kok nabur, masa bisa tumbuh? Siapa yang nyirami? Tidak ada yang menyirami. Hanya air matanya setetes demi setetes menyirami benih yang baru dia taburkan itu, sehingga akhirnya benih itu akan tumbuh dan membawa hasil dan pulang dengan bersorak-sorai. Artinya ngerti saudara? Pemazmur menggambarkan semuanya boleh kering, semuanya boleh katakan nonsen, semuanya boleh tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan masih ada jalan dan mungkin. Sekalipun hanya meletek, aku tetap menabur Tuhan. Siapa yang menyirami? Hanya air mataku setetes demi setetes menyirami benih itu sampai benih itu tumbuh. Dikatakan orang yang dikatakan di sini ayat 5. Dikatakan di sini di ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur itu kan apa? Benih itu apa? Ketekunan. Benar Tuhan, aku tidak ada masalah. Tapi aku tetap berdoa biarlah air mataku yang tercurah ini membasahi ketekunan benih itu. Dan aku percaya saatnya Tuhan akan menolong aku. Luar biasa bukan? Begitu tidak ada yang mustahil. Miliki iman sekuat imannya pemazmur ini. Benar Tuhan, tanahnya kering, tapi aku tetap menabur air mataku yang tercurah itu, yang membasahi benih-benih itu sampai tumbuh. Luar biasa. Saudara, saya punya teman, dia sering ngomong dan curhat sama saya. Dia punya usaha di Nganjuk, suatu showroom, sudah sekian tahun mau dijual karena dia sangat membutuhkan dana. Sampai berapa tahun belum ditinggal Tuhan. Terus doa aja, terus aku tahu saatnya Tuhan akan menjawab. Aku sembahyang dengan suami, terus berdoa dengan suamiku, tetap aku sampai
itulah air matamu yang membasahi ketekunanmu. Nanti engkau pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Ayo saudara, miliki iman yang kuat. Benar Tuhan, sakitku sih ada. Benar Tuhan, dokter ngomong sudah tidak ada harapan. Benar Tuhan, dokter ngomong sudah tinggal tunggu waktunya. Bagi Tuhan masih ada kesempatan untuk mengubah setiap masalah yang kita hadapi. Itulah Tuhan saudara. Amin. Percayalah saudara, Tuhan itu tidak akan bohong. Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memiliki hati yang penuh kasih. Masuk ayat yang ke-6, perhatikan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai. Apa istimewa ayat ini? Coba saudara renungkan, apa sih istimewa ayat ini? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai. Apa? Berapa banyak anak Tuhan ketika dia menghadapi masalah pergumulan hanya menangis di tempat, hanya terpaku di tempat, hanya terpancang di tempat, hanya memungkungi masalah yang nangis. Tetapi firman ini mengatakan orang yang berjalan maju sambil menangis, artinya apa? Maju, tinggalkan zona ke penderitaanmu, zona yang tidak enak. Maju, berjalan maju sambil menangis. Benar Tuhan, aku sih soro, benar masalahku sih ada, tapi aku mau tinggalkan masalah, aku mau berjalan maju. Walaupun aku sih nangis Tuhan, aku percaya nanti pulang dengan bersorak-sorai. Berapa banyak orang Kristen terpaku oleh masalah yang tidak bergerak, terpancang oleh pergumulan yang tidak gerak. Tapi Tuhan mengatakan bergeraklah, majulah. Benar Bu, ibu sih nangis, si adanya masalah, tinggalkan masalah Anda, berjalan maju sambil menangis. Benar sih seorang Tuhan, tapi aku tahu imanku, pengharapanku hanya pada Tuhan. Nanti pulang bersorak-sorai. Amin. Luar biasa bukan? Lagunya ada, orang sering menyanyi, tapi arti rohani yang begitu dalam supaya kita meninggalkan. Saya ingat saudara, ketika Abraham dia menghadapi kesedihan karena apa? Tidak punya keturunan. Tuhan berfirman apa? Jangan kau menangis, aku akan memberikan keturunan. Tapi Abraham masih meragukan. Maka firman mengatakan, maka Allah mengajak keluar Abraham dari kemahnya. Lalu Allah berkata, lihatlah ke atas, hitunglah bintang-bintang, sebanyak itu berkat yang diberikan kepadamu. Mengapa? Di sini Allah menghendaki supaya kita keluar dari kemah penderitaanmu, kemah pergumulanmu, dan lihatlah ke langit, pandang ke langit. Di balik bintang ada pertolongan Tuhan, di balik bintang ada kesembuhan Tuhan. Jadi tinggalkan, jangan berkungkung di dalam masalahmu. Benar si Abel, saya tahu, saya pun banyak masalah. Tapi ayo kita keluar, tinggalkan zona yang tidak enak ini. Keluar, pandang ke atas. Tuhan berkata, hitunglah bintang-bintang. Di balik bintang itu ada pertolongan Tuhan. Saat ini mungkin engkau sedang Bapak Ibu menangis. Tuh ya Allah gini, sudah hidupku kayak gini. Ayo keluar, tinggalkan masalahmu. Pandang ke atas. Aku tahu Tuhan, di balik bintang itu ada pertolonganmu. Di balik bintang itu ada kesembuhan yang kau berikan. Amin. Mengerti maksud saya? Jangan kau tangisi lagi. Ayo berjalan maju, tinggalkan persoalan. Miliki iman yang teguh seperti itu. Gak mungkinlah sakitmu juga harapan. Benar Tuhan, aku nangis, Tuhan, aku percaya imanku teguh, pengharapanku pasti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti pemazmur ini, wis tau tanah meletek-meletek tak tabur, ada yang nyirami, gak apa-apa. Air mataku setiap setetes demi setetes menyirami benih ketegunan itu sampai akhirnya membuahkan hasil, pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Saya manusia biasa, nggak tahu setiap persoalan saudara yang saudara bawa. Tapi satu hal saya percaya,
bahwa Allahmu Allah yang mengerti. Amin. Allah yang peduli. Dan Allah tak akan membiarkan saudara bergumul terus dengan pergumulanmu sendiri, karena Allah mengerti dan Allah yang peduli. Jadi saya ulang, ada 4 hal yang perlu saya tekankan di sini. Apabila doa saudara belum didengar Tuhan, jangan putus asa, menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Amin, Bu. Yang kedua, biarlah Tuhan mengajar kita untuk hidup berpadan, nerima apa adanya, nerima. Yang ketiga, justru di tengah-tengah kelemahanmu, justru di tengah-tengah pergumulanmu, kalau kita mau datang menghampiri Tuhan, itulah saat dan waktu yang terbaik bagi saudara dan saya. Tuhan mendengarkan doa saudara. Yang keempat, milikilah iman yang teguh dan pengharapan yang pasti seperti yang dimiliki pemazmur ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan apa? Tinggalkan zona ketidaknyamanan, zona penderitaan, berjalan maju sambil menangis. Menangis itulah sedih. Iya Tuhan, aku sih soro benar Tuhan, aku sih menderita sih loro Tuhan, tapi aku tetap berjalan maju walaupun dengan air mataku itu loh Tuhan yang dapat menumbuhkan benih yang aku tabur sehingga aku pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Kita nyanyikan banyak perkara